kali ini kita akan membuat karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi yaitu Adobe Animate. Baik, sukses selalu buat kita semua. Mari kita mulai membuat animasi menggunakan aplikasi Adobe Animate. Di sini kita seperti biasa kita akan membuat insert new symbol. Nah, di sini pada kotak dialog create new symbol kita akan membuat, misalkan kita membuat karakter nyamuk. Nah, di sini kita pilih tipe grafik, kemudian klik OK. Nah, pada lembar kerja di sini pada simbol nyamuk bisa kita membuat atau memulai menggambarnya dengan menggunakan bantuan daripada oval tool, rectangle, dan line. Nah, di sini kita menggunakan bantuan oval tool. Kemudian kita cek panel properties di sini. Nah, seperti biasa kita fill color kita nonaktifkan terlebih dahulu. Di sini kita klik. Nah, kita sekarang menggambar mata. Nah, mata nyamuk. Kemudian lingkaran. Nah, di sini kita memberikan variasi untuk nyamuk. Nah, kita ini potong. Kita anggap ini garis bantu. Nah, garis bantu ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan selection tool. Klik sekali, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, ini klik delete. Ini kita anggap garis bantu, klik delete. Nah, jadi seperti ini. Nah, langsung bisa kita beri warna dengan mengaktifkan paint bucket di sebelah kiri, paint bucket tool. Nah, di sini kemudian kita pilih warna kita pakai warna hitam dan putih ini. Nah, kemudian langsung kita beri warna di sini. Nah, kemudian untuk mata di sini kita beri warna merah. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri warna putih pada daerah yang belum kita beri warna. Kita klik warna putih. Nah, setelah selesai membuat gambar suatu objek ini, kita seleksi, kemudian tekan Ctrl G. Ya, seperti biasa matanya ada 2, kita copy aja, tinggal copy, klik kanan, tinggal copy, kemudian di paste. Nah, di sini kita telah memiliki 2 buah mata. Nah, ini kita pinggirkan dulu. Nah, sekarang kita lanjut membuat sebuah badannya. Nah, untuk membuat badan seperti biasa kembali kita menggunakan oval tool. Di sini ada fill color, kita matikan, nonaktifkan kembali. Nah, sekarang kita membuat gambar badan dengan menggunakan oval tool. Nah, di sini badan ini kita bisa variasi atau kita bentuk sesuai dengan badan dengan menggunakan selection tools ini. Kemudian kita geser ke sini. Nah, kita bentuk jadi menyesuaikan dengan badan nyamuk. Nah, misalkan seperti itu. Selanjutnya kita beri garis-garis bantu. Nah, ini kita buat menggunakan line. Di sini ada line. Kita beri garis-garis. Nah, seperti ini. Ya. Kita garis sampai selesai, habis. Ya. Kemudian kita bentuk sekarang ini garis ini dengan menggunakan selection tool. Nah, kita bentuk. Ya, seperti ini. Nah, kemudian garis-garis bantu yang ada di pinggir-pinggir daripada objek ini bisa kita delete.
klik sekali, delete, klik, tekan tombol delete pada keyboard, klik, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, klik, delete, diklik, delete, klik, delete, begitu seterusnya sampai objek ini habis. Tadi tekan klik sekali, delete pada keyboard. Nah, diklik sekali, delete, klik, delete, klik, delete, ya, klik sekali, delete, kemudian klik delete. Nah, setelah selesai ini bisa kita beri warna, kita aktifkan fill color kembali, kita beri warna, misalkan warna merah, kita aktifkan fill color. Di sini ada paint bucket. Nah, kita klik sekali, klik. Nah, misalkan kita beri warna seperti itu. Ya, nah, ya, kita beri warna semuanya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, garis-garis bantu ini jika kita ingin hilangkan bisa juga, bisa tekan tombol delete. Nah, seperti itu. Kalau tidak ingin kita hilangkan atau kita biarkan, ya biarkan saja. Nah, ini tergantung daripada selera kita masing-masing. Nah, setelah selesai membuat badan, kita lakukan seleksi kembali, lakukan grup. Ini tujuannya untuk menjadi satu kesatuan grup ini, badan ini, Ctrl G di grup. Nah, setelah selesai menggambar badan, bisa kita singkirkan ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat namanya oval tool kembali, yaitu membuat sayap menggunakan bantuan oval tool. Nah, seperti biasa di sini kita matikan fill colornya kembali. Nah, kita membuat gambar sayap sekarang. Nah, gambar sayap seperti ini. Kemudian kita bentuk sayapnya sedemikian rupa supaya menyerupai sayap nyamuk, ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian kita beri garis-garis di tengah sayap ini, ya, seperti itu. Ini kita bisa bentuk sedemikian rupa. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita tinggal beri warna, yaitu kita aktifkan kembali fill color. Nah, misalkan kita di sini beri warna biru, ya, misalkan di sini ada warna biru. Nah, alfanya ini alfa tingkat transparansi. Misalkan kita beri warna 40, ya, 44, misalkan langsung kita beri warna menggunakan paint bucket ini. Nah, setelah selesai melakukan pewarnaan ini, bisa kita seleksi, kemudian tekan Ctrl G pada keyboard, Ctrl G untuk menggrup objek tersebut. Nah, di sini kita telah memiliki dua buah mata, satu badan dan satu sayap. Nah, sayapnya ini kita buat ada dua, tinggal di copy paste aja ini, klik kanan, copy, klik kanan, paste, ya, di sini paste. Nah, kita telah memiliki dua buah sayap. Kita singkirkan sayap ini. Nah, di sini kita telah memiliki sayap seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat paruhnya. Ya, kita membuat paruhnya dengan menggunakan fasilitas bantuan line tool. Nah, ini seperti itu. Nah, di sini bisa kita bentuk sedemikian rupa, jadi menyerupai paruh daripada nyamuk tersebut, ya. Nah, misalkan seperti ini. Sudah selesai, langsung kita beri warna, misalkan warnanya hitam, langsung kita beri warna sini. Ya, langsung kita beri warna hitam. Nah, kemudian setelah kita beri warna, bisa kita lakukan seleksi, kemudian lakukan Ctrl G pada keyboard. Nah,
Di sini kita telah memiliki beberapa objek. Nah, objek ini kita gabung sekarang menjadi satu kesatuan, yaitu di sini mata kita bisa geser ke sini. Nah, kembali lagi kita menemukan permasalahan seperti ini. Jika kondisinya seperti ini, maka yang mana yang di atas, yang itu yang kita cut. Seumpama misalkan ini mata berada di belakang badan ini. Sekarang matanya ini kita ingin berada posisinya di depan ini, itu yang kita cut. Nah, sekarang kita telah memiliki berapa objek. Nah, sekarang tinggal membuat kepala dari nyamuk tersebut. Nah, seperti biasa kembali di sini kita buat lingkaran. Nah, ini kita angkat kepala, kemudian kita bentuk sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian bisa langsung kita beri warna dengan pen bucket. Ya, kurang lebih seperti itu. Langsung kita grup. Ya, kita grup. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini sudah sesuai. Nah, kita kecilkan sekarang kepalanya agar menyesuaikan kondisi badan. Nah, di sini seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, perhatikan sini. Ini berada di bawah kepala. Yang mana ingin di atas, yang itu yang di cut nih. Kita seleksi, klik kanan, cut. Kemudian lakukan klik kanan kembali. Kita pilih paste in place. Jadi mengcopy di tempat yang sama. Nah, ini sudah berada di atas objek ya, atau atas kepala. Nah, ini. Nah, kita sambung sekarang di sini. Nah, kepala. Nah, lihat kembali lagi di sini. Bisa kita perhatikan. Ya. Di sini bisa kita perhatikan bahwa objek ini berada di bawah. Nah, sekarang maunya kita kan pas di atas ini. Berarti yang kita lakukan sama dengan tadi. Klik kanan. Nah, klik kanan, pilih cut. Klik kanan kembali, pilih paste in place. Nah, di sini kita masukkan objek ini ke sini. Jadi silakan disesuaikan ukuran daripada nyamuk ini. Nah, misalkan kita anggap seperti itu. Nah, ini bisa kita cut kembali karena kita ingin di atas, paste in place. Nah, maka hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Kemudian jika ingin merubah warna, ya seperti biasa klik lagi 2 kali di sini. Bisa kita merubah warna sesuai dengan selera kita ya. Nah, seperti itu. Balik ke sini. Ya, kemudian kita lanjut, kita pasangkan sekarang di sini. Nah, kita pasangkan objek sayap ini. Bisa kita kecilkan kembali di sini nyamuknya. Nah, kita sesuaikan. Ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa besarkan atau menyesuaikan selera sesuai selera kita. Kemudian ini kita bisa pasangkan di sini. Ya, seperti itu. Kita lanjut kembali, kita pasangkan di sebelah sini. Nah, perhatikan di sini sayap yang lagi satu kita inginnya taruh di belakang daripada punggung ini. Ya, caranya seperti biasa, kita seleksi yang mana kita ingin di depan, itu kita cut. Ya, ini kita seleksi, kemudian klik kanan, kemudian cut, kemudian paste. Ya, sini kita, nah ini perhatikan, berarti sudah sesuai di belakang badan ini. Nah, kita bentuk sekarang sedemikian rupa, sesuaikan. Nah, kita posisikan seperti ini. Yang lagi satu sayapnya kita posisikan seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, nah, di sini bisa kita perhatikan sekali lagi titik poin daripada
objek ini bisa kita lihat di sini adalah di tengah sini. Jadi kita bisa geser titik poinnya ini berada di persis di badan nyamuk ini. Begitu juga dengan ini, titik poinnya ini bisa kita geser ke badan sini. Nah, seperti itu. Misalkan ini juga titik poinnya, kita bisa sambungan daripada kepala ini juga sama, kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini. Nah, di sini kita telah memiliki gambar karakter nyamuk. Nah, untuk menggerakkan nyamuk ini seperti biasa kembali, nah, kita lakukan penambahan teknik animasi frame by frame, ya, frame by frame. Jadi seperti biasa kembali, kita akan menggunakan teknik frame by frame. Pada layer 1, frame 2, kita klik kanan, kita convert to keyframe, ya, convert to keyframe. Kemudian sayap ini kita geser ke bawah. Nah, untuk menggeser ke bawah sini bisa menggunakan fasilitas free transform tools. Ini kita bisa geser ke bawah, nah, sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga sama. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, aktifkan union skin. Nah, untuk melihat daripada pergerakan sayap sebelumnya pada frame sebelumnya tersebut, klik kanan lagi pada frame yang ketiga, klik kanan, convert to keyframe. Nah, kita lakukan pergeseran kembali. Nah, ini juga kita lakukan hal yang sama, gitu. Kemudian pada frame yang keempat, klik kanan, convert to keyframe. Kita geser kembali, ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama, kita bergeser. Kemudian pada frame yang kelima, kita klik kanan, convert to keyframe. Kita berikan perubahan atau pergeseran kembali. Ini juga demikian, ini kita geser kembali. Kemudian selanjutnya pada frame yang keenam, klik kanan, convert to keyframe kembali. Kita geser pergeseran sedikit, ini juga sama, ya. Kemudian pada frame yang ketujuh, convert to keyframe. Nah, ini kita geser kembali, ini juga geser kembali. Pada frame yang ke-8 di sini klik kanan, convert to keyframe. Nah, saya geser, ini juga bisa kita geser. Dilanjutkan dengan klik kanan di sini, convert to keyframe kembali. Nah, ini kita geser lagi pergerakannya, ini kita geser. Nah, pada frame 10, klik kanan, convert to keyframe kembali. Nah, ini kita geser kembali. Ini juga sama, kita geser kembali. Nah, pada frame yang ke-11, klik kanan, convert to keyframe. Begitu seterusnya sampai pergerakan sayap ini satu ke pergerakan. Di sini pada frame yang ke-12, convert to keyframe kembali. Nah, ini saya geser kembali, ini juga demikian sama. Nah, seperti itu. Kemudian pada frame berikutnya, convert to keyframe. Ini kita lakukan pergeseran kembali, ya. Nah, seperti itu. Kita matikan union skin. Nah, ini seperti ini pergerakannya. Nah, berikutnya pada frame yang ke-14 kita convert to keyframe kembali. Ini bisa kita geser kembali. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita kembalikan posisi sayapnya keadaan ke semula. Ini sudah satu pergerakan seperti ini.
Pada frame 15 kita convert to keyframe kembali, kita rubah posisinya kembali. Ya, di sini. Nah, kita lakukan copy frame. Nah, di sini kita bisa convert kembali. Nah, selanjutnya di sini pada frame ke selanjutnya kita lakukan copy frame. Ya, copy frame, kita lakukan copy frame. Frame 15 kita copy frame. Kita pastikan di frame 16, pasti frame. Kita copy frame ke frame 14, copy frame. Kita paste di sini. Kemudian pada frame 13 kita pastikan di frame sini. Pada frame 12 kita copy frame lagi, pastikan di frame 18. Kemudian pada frame 12 kita copy frame, pastikan di frame 20. Kemudian pada frame 11 kita copy frame, kita pastikan di frame 21. Pada frame 10 kita copy frame kembali, pastikan di frame 21. Begitu seterusnya. Ya, di sini pada frame 7 copy frame, pastikan di 24. Kemudian frame 6 saya copy frame, kita pastikan di frame 25. Kemudian pada frame 5 di sini copy frame, pastikan di frame 26. Kemudian pada frame 4 klik kanan copy frame, pastikan di frame 26. Kemudian pada frame kedua kita copy frame, pastikan di frame 27. Kemudian frame terakhir frame 1 saya copy frame, pastikan di frame 29 di sini. Nah, kita telah memiliki 29 gambar. Sini kita rubah bentuknya. Nah, ini sudah terjadi animasi sayap, namun badannya belum bergerak. Kita beri animasi pergerakan untuk badan, ya. Salah 1, 2. Nah, di sini kita berikan animasi. Ya, ini kita naik turunkan di sini. Sudah terjadi animasi pergerakan daripada nyamuk. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke scene 1. Nah, kalian scene 1 kita lihat pada penari-penari di sini ada karakter nyamuk. Kita tinggal geser ke sebelah. Nah, ini bisa kita kecilkan sesuai dengan selera kita. Nah, seperti itu. Nah, nyamuknya kita posisikan di sini. Kita seperti biasa kita menggunakan teknik animasi, bisa menggunakan teknik animasi classic twin, bisa motion twin. Nah, di sini umpama pada frame yang ke 100 saya beri insert frame, kemudian kita beri animasi create motion twin. Nah, create motion twin pada frame terakhir ini bisa kita geser ke sini, ya. Jadi kalau ditekan Ctrl Enter, maka pergerakan nyamuk seperti ini. Nah, di sini ada titik-titik ini menandakan bahwa ini adalah frame. Banyaknya jumlah frame yang ada di sini, kita menggunakan 100 frame, berarti titik-titik ini mewakili frame yang ada. Berarti jumlahnya ini adalah 100
frame jika dihitung satu persatu. Nah, ini bisa kita variasi atau beri pergerakan. Misalkan pada frame yang 38 ini kita gerakkan ke bawah, kemudian pada ini naik pada frame yang ke 70, misalkan saya gerakkan ke sini. Nah, ini sudah terjadi pergerakan animasi seperti ini. Nah, bisa kita lengkungkan, ini berselera lah seperti itu. Nah, ini misalkan pergerakannya seperti ini, jika dicoba, nah ini maka pergerakan bisa kita lihat seperti ini. Misalkan kita tekan untuk mencoba, bisa kita menggunakan di sini play atau control enter. Nah, ini animasi nyamuk yang sudah kita buat. Nah, demikian tadi cara membuat karakter nyamuk sederhana menggunakan animasi 2 dimensi dengan aplikasi software Adobe Animate. Ya, untuk selanjutnya silakan bisa mencoba. Terima kasih.